Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Lutfi Sirajuddin. Saya biasa dipanggil Lutfi. Saya alumni jurusan PGSD Universitas PGRI Adebana Surabaya. Saya lulusan tahun 2017. Saya dulu berkuliah angkatan 2013. Saat ini saya aktif sebagai salah satu guru ya, di sekolah dasar di Surabaya, SD Gigi 1 Surabaya. Oke, selama mahasiswa atau dulu selama berkuliah saya aktif di himpunan mahasiswa atau Hima Prodi PGSD. Saya 2 periode. Kemudian saya juga aktif di UKKI. Itu yang di dalam kampus. Kalau di luar kampus saya aktif di SSCS atau Save Street Child Surabaya. Saya mengajar di Terminal Joyoboyo. Save Street Child Surabaya itu adalah wadah di mana kita bisa membantu anak-anak jalanan dan juga anak-anak yang biasanya di terminal kemudian di lampu merah untuk membantu mereka belajar. Membantu mereka untuk menyambungkan keinginan mereka atau mimpi-mimpi mereka. Jadi saya aktif di sana dulu ketika kuliah dan sampai lulus 1 tahun saya ada di sana. Yang saya rasakan yang pertama karena saya jurusannya guru ya. Saya PGSD, saya nanti terjunnya di sekolah waktu itu. Saya ingin lebih mengenal peserta didik saya atau anak-anak saya. Karena dunia anak-anak itu kan dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita, dunia orang dewasa. Jadi saya ingin mengenal lebih dalam bagaimana anak-anak dan juga ingin mengetahui sisi lain potret pendidikan dan potret sosial yang ada di kota Surabaya. Apalagi di lingkungannya ada lingkungan terminal. Jadi omongannya yang sangat keras, omongannya jorok, omongan itu sudah menjadi keseharian mereka. Dan saya ingin tahu tentang dunia mereka. Oke, Jadi Mengajar adalah program yang digagas oleh 2 lembaga besar, yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya. Jadi Mengajar adalah program pendidikan yang menerjunkan dai-dai mengajar atau guru-guru jadi mengajar yang diterjunkan di pelosok Jawa Timur. Saya angkatan ke-6, saya jadi mengajar ke-6. Kami dulu bersepuluh fokus di wilayah Jawa Timur dengan ditugaskan di masing-masing kabupaten. Tapi untuk jadi mengajar yang 7 setelah saya itu sudah mengepakkan sayapnya sampai di Yogyakarta di Kulon Progo. Oke, yang pertama kita punya akun Instagram ya, akun Instagramnya Jatim Mengajar, klik aja Jatim Mengajar gitu, insya Allah nanti keluar. Kemudian Facebook juga ada Jatim Mengajar, bisa update di situ atau langsung masuk ke websitenya UNESA di LP3M. Saya dulu itu dapat informasi dari teman, kemudian saya telusuri di websitenya UNESA, kemudian saya submit di situ, ada persyaratannya, ada guru-guru apa saja yang dibutuhkan, kemudian rentan usianya, persyaratan administrasinya juga lengkap di situ, bisa teman-teman lihat dan cek secara langsung. Dan untuk seleksinya ada 3 kali. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian seminggu kemudian diumumkan untuk tes tulis. Tes tulisnya ada pedagogik, ada tentang keguruan, ada soal-soal SD, soal-soal SMP, kemudian tentang wawasan kebangsaan, kemudian ada tentang bagaimana inovasi kita untuk mengajar nanti di pelosok dengan segala keterbatasan yang ada. Kemudian 1 minggu kemudian diumumkan untuk jadwal seleksi selanjutnya, yaitu wawancara dan micro teaching. Yang mewawancarai kami dulu dari YDSF ya, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Kemudian kita praktik mengajar di depan profesor atau di depan penguji dari UNESA. Waktu itu saya diuji oleh Profesor Lutfi Nurlela dari UNESA. Apa yang saya dapatkan banyak sekali ya. Banyak sekali apa yang saya dapatkan, banyak sekali kebarokan yang saya dapatkan. Dari spiritual saya juga dapat, kemudian dari wawasan tentang pendidikan saya, kemudian praktik saya di kuliah. Di kuliah juga banyak yang saya praktikkan di sana, tapi juga saya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi teman-teman yang perlu tahu, jangan
teman-teman berpikir bahwa pendidikan tertinggal, ya tertinggal dalam satu akses, kemudian semangat belajar, kemudian sumber belajar, sumber daya manusia atau guru. Jangan teman-teman berpikir di luar Jawa. Bahkan di Jawa Timur ketika kami bersepuluh terjun ke lokasi tugas kami masing-masing, ternyata di Jawa Timur itu ada dan nyata tempat-tempat lokasi yang susah terjangkau, lokasi yang satu sangat minim sumber daya manusia. Ya, baik kemampuannya kalau Anda bandingkan dengan di kota itu masih jauh, kemampuan untuk penguasaan teknologi, kemudian sumber belajar yang masih sangat terbatas. Kemudian kemauan untuk belajar, kemauan untuk sekolah ini juga minim gitu loh. Jadi teman-teman kalau pengen tahu di Jawa Timur itu ada. Dan saya sudah membuktikan dan saya benar-benar terbelalak mata saya. Saya pikir awal pertama kali masuk mungkin Jati Mengajar ini hanya sekitar Jawa Timur. Jawa Timur masih Pulau Jawa ya kan, ketertinggalannya mungkin nggak terlalu jauh. Tapi ternyata ketika saya masuk ketertinggalannya memang sangat jauh, dan kami memang bertugas untuk menyuarakan itu gitu, dan untuk membantu. Meskipun kami tidak banyak membantu, tapi paling tidak kita bisa sudah membantu selama 1 tahun di sana. Satu, untuk teman-teman yang sudah aktif di organisasi itu sangat teruntungan sekali. Satu, SK kalian ya sebagai Maprodi, entah itu ekstrakurikuler atau apapun yang itu ada suratnya resmi dari kampus itu bisa dilampirkan. Kemudian yang terpenting adalah surat rekomendasi. Sekedar pengalaman, saya dulu meminta rekomendasi dari Pak Sigit di GC3 Adibana Surabaya. Yang pertama rekomendasi dari Pak Sigit, yang kedua saya minta rekomendasi dari teman-teman SSCS ya. Setelah mengantongi 2 itu, kemudian saya lampiri dengan sertifikat saya KMD, itu saya lampiri, kemudian dengan SK-SK saya ya di HIMA, kemudian di UKKI juga, semua saya lampirkan. Nah, bagi teman-teman yang tidak aktif di organisasi bagaimana? Tenang ya, jangan berkecil hati, Anda tetap bisa. Tetap aja ikut daftar, karena pesaing Anda ya, pesaing itu belum tentu juga. Saya juga teman-teman yang ada di sekitar saya dulu juga banyak yang tidak aktif di organisasi, tapi mereka satu mampu lolos administrasi, kemudian lolos tes tulis, lolos wawancara dan tes mengajar, mereka juga lolos. Jadi teman-teman yang tidak aktif di organisasi jangan berkecil hati, tetap bisa daftar dan tetap bisa berjuang. Oke, masih maba ya. Saya panggil saudara, apa gitu ya? Adik-adik ya. Oke, adik-adik gini. Lebih terbukalah pikiran kalian ya. Apa yang kalian dapatkan di kampus itu masih sedikit sekali untuk menyumbang praktik kalian nanti di dunia nyata. Akan banyak ilmu baru yang kalian dapatkan ketika kalian praktik dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bersentuhan langsung dengan pendidikan-pendidikan di pelosok, kemudian pendidikan-pendidikan jalanan, kalian akan dapat ilmu baru di sana. Ya, jadi kalian lebih banyak pengalaman, lebih banyak kenal orang baru ya, tambah wawasan, tambah saudara, tambah ilmu. Ya, jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang, tambah pengalaman kalian. Ya, akses untuk mengakses pendidikan di pelosok sudah gampang sekali. Cek atau pantengin terus ya. IG-nya Jati Mengajar, Facebook-nya Jati Mengajar itu akan terus diupdate. Meskipun kami di setiap lokasi susah sinyal, tapi kami akan setiap kali laporan kami akan turun ke kota. Seperti saya turun ke kota untuk update informasi yang saya lakukan selama di lokasi tugas. Ya, untuk mahasiswa baru, untuk ada yang masih kuliah, lebih terbukalah, ya, lebih buka diri kalian dan lebih seringlah untuk praktik di lapangan. Karena itu akan sangat berbeda dengan apa yang kalian dapatkan di bangku kuliah. Oke, bagi teman-teman yang masih aktif kuliah, ini sekedar informasi atau tips ya dari saya, bahwa saya dulu juga join ya atau ikut di GC3 atau GC3 Adibana. Saya mendapatkan banyak pengalaman di sini, bersinggungan langsung dengan Pak Sigit. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini, teman-teman nanti bisa akan dikenalkan di berbagai komunitas sosial yang ada di luar kampus, baik di dalam kampus. Nanti kalian bisa praktekkan ilmu kalian, bisa dapatkan ilmu baru di sana, bisa mengembangkan diri kalian ya. Intinya apa? Kembangkan diri kalian. Karena ilmu yang di kampus tidak cukup untuk nanti bekal kalian praktik di lapangan. Jadi kalian perlu praktik ketika di mahasiswa, praktik untuk langsung di GC3, coba saja masuk. Kalian akan potensi terpendam kalian akan dibantu oleh Pak Sigit dan teman-teman lain di sini untuk bisa berkembang ya. Itu saja sih tips dan trik dari saya, karena saya dulu juga alumni dari GC3.
Saya dapat banyak pengalaman MC, kemudian pengalaman public speaking, kemudian ngobrol dengan orang-orang penting saya juga dapat di sini. Kemudian dengan teman-teman di komunitas Mata Hati, saya dulu juga sering itu bantuan juga ke Pacitan, saya dulu juga aksesnya dari GC3. Jadi teman-teman kalau mau lebih mengembangkan diri kalian ya, silakan bisa gabung. Saya rekomendasikan banget bisa masuk ke GC3 Adibuana Surabaya. GC3 Adibuana Surabaya, more than experience.